Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pecinta tanaman. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas untuk masalah perbedaan pertumbuhan durian ketika pada saat musim hujan dan pada saat musim kemarau. Oke teman-teman, musim itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kita. Saat musim hujan, kondisi lingkungan mendukung pertumbuhan dan perkembangan sehingga tumbuhan akan bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Dan pada saat musim kemarau, kondisi lingkungan tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga tumbuhan akan tumbuh lambat atau bahkan dormansi. Kemudian untuk penjelasannya, pada musim hujan keadaan tumbuhan berbeda dengan tumbuhan pada musim kemarau. Pada musim hujan ketersediaan air berlimpah serta cahaya matahari yang tidak terlalu terik sehingga suhu cukup hangat dan tidak panas, serta kelembapan cukup tinggi. Keadaan pada musim hujan ini merupakan keadaan yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga pertumbuhan dan perkembangan akan mencapai kecepatan maksimal. Saat musim hujan ditandai dengan daun yang rimbun dan warna daun hijau segar. Sedangkan pada saat musim kemarau, ketersediaan air cenderung kurang serta cahaya matahari yang terlalu terik sehingga suhu terlalu panas serta kelembapan sangat rendah. Keadaan pada musim kemarau ini merupakan keadaan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga pertumbuhan dan perkembangan akan mencapai kecepatan minimal atau bahkan tumbuhan akan melakukan dormansi. Saat musim kemarau ditandai dengan daun yang pucat dan warna daun kuning kecoklatan. Oke, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman antara lain adalah faktor internal berupa gen dan hormon. Kemudian faktor eksternal berupa air, cahaya, suhu, pH, kelembapan, dan nutrisi. Untuk hormon pada tumbuhan antara lain adalah auksin, giberelin, sitokinin, asam absisat, asam traumalin, gas etilen, dan kalin. Kemudian untuk kesuburan lahan akan dikatakan subur jika mampu menjadi media pertumbuhan yang baik untuk tanaman pada masa vegetatif dan generatif, yang pada gilirannya mengantarkan tanaman memberikan hasil produksi yang tidak hanya optimal, tapi juga maksimal. Untuk kondisi lahan tersebut hanya akan terpenuhi jika kondisi tanahnya memiliki kriteria kesuburan fisika, kesuburan kimia, dan kesuburan biologis. Faktor yang sebaiknya menjadi perhatian utama pada kondisi lahan pertanian adalah kesuburan biologis tanah yang selama ini tidak menjadi pertimbangan khusus pada metode pertanian pada umumnya, dan lebih menekankan pada kesuburan fisika tanah dan kesuburan kimia tanah. Dalam konteks kesuburan biologis, tanah dikatakan subur bila mempunyai kandungan dan keragaman mikrobiologis atau mikroorganisme yang tinggi, yang dibutuhkan oleh tanaman dan bersifat simbiosis mutualisme terhadap akar tanaman, juga berperan dalam melindungi tanaman dari pengaruh mikroorganisme yang bersifat patogen. Juga kondisi kimia tanah yang berpotensi racun sekaligus membentuk
karakteristik fisik tanah menjadi lingkungan yang baik untuk pertumbuhan akar tanaman. Dan untuk tanah subur mengandung lebih dari 100 juta mikroba per gram tanah. Produktivitas dan daya dukung tanah tergantung pada aktivitas mikroba tersebut. Sebagian besar mikroba memiliki peranan yang menguntungkan bagi pertanian, yaitu berperan dalam menghancurkan limbah organik, recycling hara tanaman, fiksasi biologis nitrogen, pelarutan fosfat, merangsang pertumbuhan, biokontrol patogen, dan membantu penyerapan unsur hara. Oke teman-teman, kemudian di sini untuk batang primer, yang disebut sebagai batang primer adalah bagian batang tanaman mulai dari permukaan tanah hingga posisi percabangannya menyebar. Dan kemudian untuk cabang sekunder adalah lanjutan dari batang primer. Intinya yang disebut sebagai cabang sekunder adalah cabang tempat tumbuhnya cabang-cabang tersier. Kemudian untuk cabang tersier adalah cabang paling ujung. Tumbuhnya di cabang sekunder dan jumlahnya pasti lebih banyak daripada cabang sekunder. Oke, mungkin hanya video singkat saja, dan mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat, menginspirasi, and see you next time.